من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena Allah menyatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan telah diberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Karena sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah mun'im, yang memberikan nikmat. Sedangkan teman kita ketika memberikan sesuatu kepada kita, kita puji-puji. Masya Allah fulan, saya diberi mobil, saya diberi motor, saya diberi ini dan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak bagi kita untuk kita memujinya. Karena dunia dan isinya ini adalah Allah yang menciptakan, dan Allah lah yang memberikan. Inna rahmati wasi'at kulla syai', katanya Allah. Sesungguhnya rahmatku mencakup segala sesuatu. Dan Allah lebih berhak untuk kita puji. Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Inilah yang patut kita syukuri, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwasanya apapun yang ada, dari mobil, motor, pakaian kita, kita bisa melihat, kita bisa makan, kita bisa minum. Dan yang lebih utama lagi, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, sehingga kita berada di atas agama yang lurus, agama millat Ibrahim Hanifah, agamanya Nabiullah Ibrahim, ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim, dan juga syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang paling besar yang tidak bisa digantikan oleh dunia dan isinya, yang patut kita syukuri kenikmatan ini. Dan karena kebanyakan manusia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersyukur. Diberikan 1 juta tidak bersyukur, mintanya 2 juta, sukh dia, murka dia. Diberikan 2 juta, kufur, tidak bersyukur. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, dia adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam pembahasan kitab atau risalah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Humaidi. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu siapa itu Abu Bakar Al-Humaidi. Man yadhkur lana, siapa yang ingat, siapa yang menyebutkan Imam Al-Humaidi? Abu Bakar Al-Humaidi namanya siapa? Hah? Ada yang ingat? Ya. Kok pada tola-toleh semua ini? Hah? Namanya siapa? Iya, namanya. Hah? Siapa namanya Al-Imam Al-Humaidi? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dari mana asalnya Al-Imam Al-Humaidi? Hah?
Tidak ada yang tahu. Jadi saya ingat satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Rasul pernah menyatakan wailul lil aqma'il qaul. Yaitu binasalah orang-orang yang kupingnya seperti corongan. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Al-aqma' katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-aqma'il qaul, yaitu orang-orang yang aqma'il qaul ini, al-aqma' jamak daripada quma'. Quma' ini corongan artinya. Maksudnya di sini sebagaimana dikatakan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya aqma'il qaul, seseorang ketika mendengarkan al-haq masuk ke kuping kanan dan dia tidak tersisa di kepalanya, keluar lagi. Ini adalah al-aqma'il qaul. Disifati oleh Rasulullah SAW orang yang seperti ini, dia dengan apa? Dengan al-wail. Al-wail ini adalah beratnya azab, beratnya siksa pada hari kiamat. Ini kalau kita mendengarkan al-haq. Akan tetapi maklumat kita harapkan insyaallah bisa difahami. Jangan kuping kita seperti corongan. Kita dengarkan kemudian besoknya sudah lupa. Bahwasanya ilmu itu bitta'allum, ilmu itu dipelajari, diingat-ingat. Mudzakaratul ilm penting. Allah menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yaitu saling mengingatkanlah, karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik. Abdullah bin Zubair bin Isa dari kabilah mana? Kabilahnya apa? Hah? Apa kabilahnya Al-Imam Al-Humaidi? Al-Qurashi, berasal dari Quraisy. Al-Makki. Baik. Maksudnya telah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu, as-sunnatu indana. Yang dimaksud sunnah di sini apa? Ya, bagi mbak-mbak, ibu-ibu jangan rame ya, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kita. Dimohon jangan rame. Kalau ingin mendengarkan ta'lim silakan mendengarkan. Akan tetapi kalau mau berbincang satu sama lain diharapkan untuk tidak mengganggu saudara kita. Naam. As-sunnatu indana. As-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah apa? Tidak ada yang ingat ya? Hah? Keyakinan, i'tiqad yang selamat dari segala macam kesyirikan, dari segala macam kebid'ahan, dari segala macam perkara-perkara yang menyimpang dari jalan yang benar. Ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Bukan as-sunnah di sini adalah hadis Rasulullah SAW, dan bukan as-sunnah di sini lawan kata daripada wajib. Bukan. Yang dimaksud as-sunnah di sini adalah i'tiqad yang selamat, yang benar. Adapun indana di sini apa? Menurut siapa? Itu menurut a'immah, para imam yang dijumpai oleh Al-Imam Al-Humaidi di zamannya. Dan Al-Imam Al-Humaidi adalah seorang alim, seorang ulama, guru daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan telah kita ambil yang pertama di sini Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi menyatakan an yu'mina ar-rajulu bil qadari. Artinya seseorang beriman dengan al-qadar. Apa yang dimaksud? Al-imanu bil qadari, beriman dengan qadar, dengan ketentuan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan qadar. Ini yang wajib kita yakini. Dan di sini Al-Imam Al-Humaidi menyatakan an tu'minu bil qadar bukan berarti menutup pintu-pintu permasalahan iman yang lain. Bahwasanya beriman terhadap qadar termasuk rukun daripada rukun-rukun iman, yang dimana tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan meyakininya. Baik, kita lanjutkan. Qala Al-Humaidi rahimahullah, wa anna dzalika, ya sampai di sini kita. Baik. Kita baca dari awal. As-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi. Wa an ya'lama anna
wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dzalika kullahu qadha'un min Allah azza wa jalla. Bahwasanya Imam Al-Humaidi menyatakan sunnah menurut kami, i'tiqad menurut kami, al-immah yang dijumpai oleh beliau, bahwasanya beriman seseorang terhadap qadar, baiknya ataupun buruknya, baiknya ataupun manisnya, dan hendaklah seseorang mengetahui apa-apa yang ditimpanya atau musibah yang ditimpanya tidak akan meleset baginya, dan apa-apa yang meleset darinya di situ tidak akan menimpanya. Bahwasanya di sini maksudnya manusia hendaklah dia meyakini segala sesuatu itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu perincian tentang permasalahan ini. Selanjutnya wa anna dzalika kullahu qadha'un minallahi azza wa jal. Bahwasanya itu semua yang telah disebutkan penulis tentang permasalahan iman bil qadar, dan kita harus menerima pahit manisnya takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan fadlun minallah. Bukan dikatakan qadha'un minallah, akan tetapi fadlun minallah, yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini bahwasanya hamba jika diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap perkara, di situ terdapat keutamaan darinya. Allah Subhanahu wa taala masih mencintainya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba, yaitu manusia, jika dia meyakini atas ketentuan-ketentuan Allah, atas takdir-takdir Allah, dan menerima apa-apa yang telah ditentukan baginya, maka dia ini adalah orang-orang yang mewarisi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini adalah orang-orang yang paling beruntung di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya dari Suhaib berkata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, bahwasanya perkaranya orang-orang yang beriman itu semuanya baik. Walaysa dzalika li ahad illa lil mu'min, dan yang demikian ini tidak ada pada seseorang kecuali kepada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra, jika dia ditimpa oleh perkara-perkara yang menyenangkan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anak, bersyukur, diberi harta, alhamdulillah, diberi kesempatan untuk bisa duduk di majelis-majelis ilmu. Ini adalah kenikmatan yang terbesar, yang dimana masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa untuk hadir di majelis-majelis ilmu karena kesibukannya, atau dia belum mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Ini adalah perkara orang yang beriman. Jika dia diberikan kebaikan, diberikan perkara-perkara yang baik, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka yang demikian ini lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, dan jika dia diberikan perkara-perkara yang dibenci, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, dan yang demikian lebih baik baginya. Ini adalah perkara-perkara orang-orang yang beriman, dan wajib bagi kita untuk menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan tentang permasalahan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya seseorang di dalam kehidupan dunia ini, al-abdul mu'min yataqallabu fi hadhihi al-hayati dunya fi thalathati atbaq, bahwasanya orang-orang di dalam kehidupan dunia ini, orang yang beriman, mereka bergelimbang, akan berputar di dalam 3 perkara di dalam kehidupan dunia ini.
3 golongan atau 3 generasi atau 3 perkara. Di antaranya in'amun fayajibu alaihi fihi asyukur. Di antaranya adalah dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini wajib bagi dia untuk bersyukur. Wajib bagi dia untuk bersyukur. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah ketika menjelaskan tentang keluarga Daud, wa i'malu ala Daud syukra. Maka lakukanlah ala Daud, yaitu ala Daud, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah menjelaskan sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ketika dia diberi nikmat oleh Allah, maka wajib bagi dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah aqal min qalil, yaitu lebih kecil daripada perkara yang kecil sekali. Orang-orang yang bersyukur. Mayoritas manusia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au ibtila'un fayajibu alaihi fihi sabr. Yang kedua, manusia itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diberikan ujian, wajib baginya untuk bersabar. Wajib baginya untuk bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya di sini karena hikmah. Ada hikmahnya. Bahwasanya tidaklah suatu perkara yang dimana perkara-perkara tersebut ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di situ terdapat hikmah di dalamnya. Kecuali terdapat hikmah di dalamnya. Baik hikmah itu diketahui ataupun tidak diketahui. Maksudnya Allah menguji seorang hamba. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Yaitu Alif Lam Mim, apakah manusia akan menyangka bahwasanya dirinya dibiarkan untuk berkata kami beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji? Tidak akan dibiarkan. Rasulullah SAW pernah menyatakan asyaddul bala al-anbiya. Atau kama qala Rasulullah SAW, bahwasanya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nabi Lut diuji dengan kaumnya. Nabi Isa diuji dengan kaumnya. Begitu juga Nabi Musa diuji dengan Firaun, diuji dengan Haman dan yang lainnya. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW diuji dengan kaumnya, itu orang-orang Quraisy. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah para nabi dan rasul kecuali mereka telah diuji oleh kaumnya. Ada di antara mereka yang diuji dengan keluarganya, ada di antara mereka yang diuji dengan kaumnya, ada yang di antara mereka diuji dengan apapun itu, dengan perkara-perkara yang datangnya sebagai ujian bagi mereka. Dan wajib bagi dia untuk bersabar. Karena orang-orang yang bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita katakan tadi, hadis Rasulullah SAW menjelaskan ini adalah sifat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersabar, sebagaimana dikatakan Allah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena itu wajib bagi kita untuk bersabar atas ujian yang datangnya dari Allah dan atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang ketiga, dzambun yajibu alaihi fihi al-istighfar. Dikatakan Ibnu Qayyim bahwasanya dosa, maksud itu akan menimpa manusia. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairal khata'in at-tawwabun. Nah, bahwasanya sebaik-baik
semua Bani Adam, setiap manusia adalah mereka melakukan kesalahan. Jadi sangat bohong sekali ketika ada seseorang yang menyatakan bahwasanya Syekh Al-Fulani atau Kiai Al-Fulani atau Ustadz Fulan atau Habib Fulan atau siapa tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak. Ini adalah suatu kebohongan, suatu kedustaan, bahwasanya manusia pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kesalahan, tidak terkecuali Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah makhluk yang maksum. Ketika melakukan perkara-perkara yang di situ ada indikasi kesalahan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak ada yang menegur kita. Siapa kita? Rasulullah SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kabar di pagi hari dan juga sore hari, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan itu Rasul selalu beristighfar, Rasul selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Rasul beristighfar di dalam satu hari 100 kali, di riwayat yang lain Rasul beristighfar sampai pada 70 kali. Dan kita mimbabi aula, lebih utama lagi bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita muqassirin. Kita ini selalu melakukan kesalahan, selalu dan selalu. Di hari-hari kita tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu dikatakan di sini manusia akan melakukan dosa, dan ketika dia melakukan dosa dia harus bertaubat. Wa khairal khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim berkaitan tentang permasalahan ini. Ini adalah pasal yang dijelaskan oleh penulis tentang al-iman bil qada dan juga al-qadar, dan perlu kita tambahkan lagi sedikit tentang maratib al-qadar. Bahwasanya di situ ada perkara-perkara yang harus diyakini berkaitan tentang qada dan juga al-qadar. Itu dikatakan ahlul ilm maratib al-qadar. Bahwasanya al-qadar mempunyai maratib. Sebelumnya, siapa yang ingat dalil-dalil yang kita sebutkan tentang al-qada dan qadar? Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Ahsan. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari hadis Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasul menyatakan kataballahu maqadiral khalaiq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir yang ditentukan kepada makhluk-makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum diciptakan langit-langit dan bumi bi khamsina alfasana. Itu sebelum diciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan pada waktu itu arsy-Nya Allah berada di atas air. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu sebelum diciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu telah ditetapkan dengan al-qada dan juga al-qadar. Dan al-qadar di sini beriman dengan qadar, dengan takdir Allah, mempunyai martabah, mempunyai maratib. Di antaranya yang pertama martabatul ilm. Yang pertama adalah martabatu al-ilm. Wajib bagi kita untuk mengetahui. Maksudnya di sini apa? Wajib bagi kita untuk mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu yang telah lampau. Bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh hambanya. Ini yang wajib kita yakini. Ini yang wajib kita yakini. Ini adalah martabat yang pertama, yaitu martabat ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim.
Allah menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dari hambanya. Dan Allah mentakdirkan untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di dalam segala sesuatu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud di sini dimanapun kalian berada bukan berarti Allah berada di mana-mana. Tidak. Ini adalah keyakinan batil bagi orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Istiwa 'alal 'arsy, yaitu bersemayam di atas arasy-Nya, berada di langit. Oleh karena itu seorang jariyah ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Ditanya, "Di mana Allah?" Dijawab, "Fis sama'," di atas langit. Kemudian Rasul menyatakan, "A'tikha," yaitu bebaskanlah dia, fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Karena dia mengimani Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ini ya. Maksudnya yang dimaksud di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud di sini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidaklah sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh Bani Adam kecuali Allah Subhanahu wa taala di situ mengetahuinya. Jadi jangan dikira ketika kita melakukan perzinahan di dalam kamar kok tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala berada dengan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ya. Wa ma yalfadhu min qaul illa waladaihi raqibun 'atid. Dan tidaklah seseorang melafadzkan sesuatu dari perkataan kecuali di situ ada raqibun 'atid. Itu malaikat yang dikatakan raqib dan 'atid yang selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Allah mengetahui. Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengetahui apa yang dikerjakan hambanya. Jangan dikira kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dengan kita bersembunyi, bahasanya ini orang tidak ada yang tahu juga. Kita mabuk misalnya, ini orang tidak ada yang tahu. Kita ngerokok, dilarang sama orang tuanya ngerokok. Awas kamu ngerokok, katanya bapaknya. Tapi dia masuk ke kamar mandi ngerokok. Jangan dikira orang tuanya nggak tahu. Tapi yang menciptakan orang tuanya mengetahui. Ini adalah muraqabah. Muraqabah yang wajib bagi kita untuk meyakininya. Dan wajib bagi kita takut terhadap apa-apa yang telah diqadhakan oleh Allah kepada kita. Atas apa-apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala macam gerak-gerik kita, apapun itu. Selanjutnya, di antara maratibil qadar, bagian daripada keimanan terhadap qadar, wajib bagi kita mengetahui dengan derajat al-kitabah. Yang dimaksud al-kitabah di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu yang ada, yang kita lakukan, bahwasanya pada tanggal sekian dan sekian fulan melakukan ini. Pada tanggal sekian dan sekian si Abdullah menikah dengan fulana. Pada tanggal sekian dan sekian si fulan meninggal. Di sini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana hadis yang telah kita katakan tadi, yang telah kita jelaskan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis untuk khalaik, untuk hambanya segala sesuatu. Di dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan awal ma khalaqallahu al-qalam. Itu yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, "Uktub," tulislah. Kemudian pena tersebut bertanya, "Wa ma aktub," apa yang aku tulis? Allah menyatakan, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi
sampai pada hari kiamat. Ini yang perlu kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua apa yang terjadi bagi hambanya. Ini adalah martabah al-kitabah. Selanjutnya yaitu martabah al-khalq, yaitu derajat al-khalq, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian telah kerjakan. Ini adalah martabah al-khalq yang wajib bagi kita untuk meyakininya, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Yang keempat di antara maratib al-qadar yaitu masyiah. Masyiah, bahwasanya masyiah Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala di situ nafidah, itu akan terjadi. Oleh karena itu dikatakan ulama, masyaallahu kan, apa yang akan dikehendaki Allah akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak akan dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Ini adalah beberapa maratib al-qadar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ini adalah berkaitan tentang al-qadha dan juga al-qadar. Maghribnya isya jam berapa? Jam 7 kurang 5. Silama. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah wa anna al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qaulun illa bi'amal wa la amalun wa qaulun illa biniyyah wa la qaulun wa amal wa niyyatun illa bisunnah. Di sini al-Imam al-Humaidi menyatakan selanjutnya setelah menjelaskan tentang keimanan terhadap qadar, Imam al-Humaidi menambahkan di sini bahwasanya di antara i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya keimanan itu adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, dan tidak akan bermanfaat perkataan kecuali dengan amal, dan tidak ada amal dan perkataan kecuali dengan niat, dan tidak ada perkataan dan amal dan niat kecuali dengan sunnah. Ini adalah pasal yang kedua setelah muallif menjelaskan kepada kita tentang permasalahan al-iman. Yang pertama dengan qadha dan qadar, dan sebelumnya juga wajib bagi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan mengimani Rasulnya dan kitab-kitabnya dan malaikatnya, dan perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah. Adapun al-iman, dikatakan Ibnu Faris, arti daripada al-iman. Al-iman aslan mutaqariban, yaitu dua dasar yang hampir mirip artinya. Ahaduhuma, yaitu salah satunya adalah al-amanah allati hiya dhiddul khiyanah. Salah satunya amanah, berasal dari kata amanah, yang dimana amanah itu lawan kata daripada khiyanah, dan artinya adalah sukunul qalb, yaitu tenangnya hati. Hampir sama artinya. Adapun yang lain, arti yang lain, dikatakan Ibnu Faris bahwasanya di antara arti daripada al-iman di sini adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Hampir sama artinya. Makanya dikatakan aslan mutaqariban, yaitu dua dasar yang hampir sama artinya. Tasdik dan juga takrir. Ini arti iman secara bahasa. Adapun iman secara istilah, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam al-Humaidi, yaitu iman itu adalah qaulun wa amal, yaitu perkataan dan perbuatan. Sebelumnya juga al-iman i'tiqadun bil qalb, yaitu keyakinan di dalam hati, dan juga amalun bil jawarih dan qaulun bil lisan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, dan juga perkataan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Ini adalah arti daripada al-iman secara bahasa dan secara
al-istilah. Ini adalah i'tiqad, keyakinan dan dasar-dasar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman menurut mereka adalah perkataan dan perbuatan dan juga keyakinan di dalam hati. Dan keimanan tersebut dikatakan di sini yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dengan apa bertambahnya? Amal soleh, dengan ketaatan. Yazidu bit ta'ah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang keimanan seseorang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mungkin kita jumpai seseorang di situ ketika keimanannya tinggi, masya Allah, selalu ke masjid 5 waktu, di masjid ngaji nggak berhenti, keimanannya lagi tinggi, masya Allah, ada taklim selalu hadir. Tapi sewaktu-waktu kadang telah datang keengganan, telah datang rasa malal, malas dan enggan untuk datang di majelis taklim, bahkan malas untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ini adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang bertambah dan berkurang. Keimanan seseorang bertambah dan berkurang. Dalilnya apa? Dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal, alladzina idza dzukirallah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Syahidnya apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanan mereka. Ini adalah dalil yang sharih, yang jelas atas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Dan bertambah dengan kemaksiatan kepada Allah, dan akan berkurang dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah, bahkan sampai hilang sama sekali. Na'udzubillah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketetapan iman, as-sabat di atas kebenaran. Oleh karena itu Rasul mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atau hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini adalah termasuk sebab yang paling besar sehingga kita diberikan as-sabat, ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan berpegang teguh, tentunya dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga dengan berdoa kepada Allah, dengan duduk dengan orang-orang saleh, mencari teman-teman yang baik. Ini akan menetapkan iman kita. Ini adalah pembantu untuk kita ditetapkan dan dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ayyuhal ikhwah dikatakan Al-Hafidh Abu Umar Ibn Abdul Bar, ma'ruf, seorang ulama, bahwasanya beliau menyatakan di dalam kitabnya At-Tamhid, ajma'a ahlul fiqh, yaitu ulama dari kalangan fuqaha wal hadith, dan juga para muhaddithin, ahli hadith, mereka bersepakat ala annal imana qaulun wa amal, bahwasanya keimanan itu adalah perkataan dan perbuatan. Wala amala illa biniyah, dan tidak ada amal kecuali dengan niat. Dengan niat di sini berarti menunjukkan apa? Keyakinan di dalam hati. Karena niat ini adalah mahallul qalb, tempatnya ada di dalam hati. Wal imanu indahum yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman menurut mereka, itu mereka ini siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah
keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayyuhal ikhwah azzakumullah, berkata juga Al-Imam Al-Khallal di dalam kitabnya As-Sunnah tentang permasalahan ini, bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Beliau menyatakan di dalam kitabnya As-Sunnah bahwasanya al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Beriman itu perkataan dan perbuatan, dan bertambah juga berkurang. Begitu juga al-Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Waqi', al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-Imam Daud Adz-Dzahiri dan yang lain. Mereka meyakini bahwasanya keimanan itu adalah qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Perkataan dan perbuatan, dan bertambah juga berkurang. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, bab, meletakkan satu bab di dalam kitabnya, babun ziyadatul iman wa nuqsanihi, yaitu bab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Kemudian di situ dijelaskan hadis-hadis yang banyak oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini adalah ayyuhal ikhwah keimanan yang benar, yang sahih, keimanan yang berada di atas basirah, di atas ilmu, di atas qala Allah, qala Ar-Rasul. Kemudian ayyuhal ikhwah azzakumullah, di dalam permasalahan iman ini banyak sekali orang-orang yang menyelisihi. Banyak sekali orang-orang yang menyelisihi di dalam permasalahan al-iman. Bahwasanya di antara mereka adalah al-Jahmiyah, yang dimana mereka menafikan keimanan itu sebagaimana diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut mereka keimanan itu adalah ma'rifatul qalb, yaitu meyakini di dalam hati saja. Meyakini di dalam hati saja. Jadi tidak penting yang namanya amal. Tidak penting yang namanya amal, dan juga tidak penting yang namanya lafaz, menyatakan kita. Ini adalah menurut mereka, yaitu Jahmiyah. Begitu juga sebagian mereka ada yang meyakini bahwasanya iman itu hanya sekedar berbicara dengan lisan saja, dan tidak termasuk amal di situ, yaitu Murji'ah. Akidahnya siapa? Murji'ah. Mereka meyakini bahwasanya keimanan itu sekedar perkataan saja, perkataan dan keyakinan hati. Tidak penting yang namanya amal. Tidak penting yang namanya amal. Begitu juga Al-Qarramiyah dan Asy'ariyah dan yang lainnya. Mereka meyakini bahwasanya keimanan itu adalah sekedar mengucapkan dengan lisan saja. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang batil. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj dan madhab dan keyakinan yang benar, yang berada di atas al-haq, yang dimana mereka bersikap tengah dari bermudah-mudahannya mereka orang-orang al-Asy'ariyah dan Qarramiyah dan Murji'ah, dan berlebih-lebihannya orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Al-Jahmiyah. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara mereka ayyuhal ikhwah azzakumullah, ada di antara mereka yang menisbatkan diri mereka kaum muslimin, bahwasanya mereka menyatakan al-iman ini hanya sekedar takallum, berbicara dengan syahadat saja, sebagaimana telah kita katakan tadi. Akan tetapi di situ mereka mengamalkan juga. Ini orang-orang siapa tadi? Yang sekedar menyatakan, orang-orang Al-Qarramiyah dan juga Al-Murji'ah. Murji'ah dengan amal.
Al-Karramiyah dan juga Al-Asy'ariyah, mereka sekedar lisan. Karena itu kita jumpai dari kalangan mereka di zaman kita ini, kita jumpai mengucapkan kalimat la ilaha illallah bahkan ada yang 100.000 kali. 100.000 kali menyatakan la ilaha illallah dengan mereka tidak memahami maksud daripada kalimat tersebut. 1000 kali, lebih dari itu bahkan. Naam. Dan sebagian mereka yang lain terdapat orang-orang yang meyakini keimanan itu sekedar tasdik, membenarkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan langit dan bumi saja. Ini lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi saja, itu saja yang mereka yakini. Dan dia meyakini di dalam hati dan tidak menyatakan dengan lisannya dan tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan sesuatu dengan keyakinan mereka masuk ke surga menurut mereka. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Kemudian sebagian mereka ada yang menyatakan bahwasanya keimanan ini adalah keimanan yang ada di dalam nenek moyang mereka. Sebagaimana orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy, iman menurut mereka adalah keimanan yang ada pada nenek moyang mereka. Yang dimana Islam datang untuk menghapus segala macam kejahilan dari kalangan mereka, orang-orang kufar Quraisy. Dan kita jumpai di zaman sekarang ini yang mereka meyakini bahwasanya diri mereka adalah Islam. Bahwasanya ketika kita sampaikan al-haq kepada mereka, bahwasanya ini adalah al-haq, kebenaran menunjukkan demikian. Ini adalah dalil. Allah menyatakan demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Akan tetapi apa? Akan tetapi mereka menyatakan bahwasanya Anda telah datang dengan agama-agama yang tidak dibawa oleh kakek-kakek kami. Kita jumpai enggak di zaman sekarang? Kita jumpai enggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Khususnya ketika ada yang menyampaikan adalah seorang anak muda misalnya. Seorang anak muda datang baru belajar misalnya dari negeri yang jauh, belajar agama yang benar, agama yang selamat dari segala macam bid'ah, dari segala macam kesyirikan, dan ketika pulang ke daerahnya dan menyampaikan kebenaran, inilah adanya kebenaran. Dalil menyatakan demikian. Akan tetapi orang tersebut dikucilkan. Karena apa? Mereka menganggap Anda telah datang dengan agama yang baru. Ini adalah sebagaimana orang-orang kufar Quraisy. Mereka ketika disampaikan kalimat la ilaha illallah, ketika disampaikan Islam, ini Muhammad datang dengan agama yang baru, yang tidak diyakini oleh nenek moyang kami. Dan di antara mereka, yaitu ada orang-orang yang meyakini bahasanya iman itu hanya sekedar akhlak saja. Sekedar akhlak. Pokoknya kita mempunyai akhlak yang baik, sudah kita beriman kepada Allah. Ini kita jumpai juga di zaman sekarang. Bahwasanya banyak kita jumpai kaum mereka di KTP-nya Muslim, Islam KTP-nya. Kan tetapi tahu enggak doanya iftitah? Enggak tahu. Salat subuh berapa rakaat? Wallahu a'lam, enggak tahu. Salat Isya berapa rakaat? Enggak tahu. Puasa enggak? Enggak pernah puasa. Akan tetapi menurut dia, pokoknya saya ini hatinya enggak pernah suudzon sama orang. Pokoknya hatinya ini baik. Pokoknya ketika ada kejelekan saya membantu untuk melakukan kebaikan, membantu saudara kita yang membutuhkan. Ini kita jumpai banyak sekali di zaman kita ini yang seperti ini. Ini yang perlu kita tekankan lagi, yang perlu kita sebarkan kepada masyarakat kita di zaman sekarang ini. Masyarakat modern, kebanyakan mereka mempunyai keyakinan yang seperti ini. Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ketahui, membantu saudaranya sesama manusia ini adalah perbuatan yang baik, akhlak pokoknya menurut mereka.
Ini adalah keyakinan menurut mereka. Adapun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah kita katakan tadi bahwasanya al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, dan juga keyakinan dengan hati. Oleh karena itu Al-Imam Al-Humaidi juga menyatakan di sini wala yanfa'u qaulun illa bi'amal, dan tidak akan bermanfaat perkataan kecuali dengan amal. Wala amalun wa qaulun illa biniyah. Bahwasanya tidak akan bermanfaat kita sekedar omong kosong, itu tidak akan bermanfaat. Kita menyatakan la ilaha illallah, akan tetapi kita berbuat syirik kepada Allah. Kita katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi kita melakukan bid'ah. Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Tidak ada. Bahwasanya yang diperlukan di sini keimanan itu adalah dengan amal, diterapkan dengan amal. Karena apa? Karena yang namanya amal itu membenarkan apa yang diyakini di dalam hati dan yang diucapkan dengan lisan kita. Dengan amal itu. Amal itu adalah penerapan dari keyakinan kita yang ada di dalam hati dan perkataan kita yang ada di dalam lisan kita. Wala amalun wa qaul illa biniyah. Dan amal dan perkataan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat. Oleh karena itu satu hadis yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari siapa? Gurunya Al-Imam Al-Humaidi yang kita baca tulisannya sekarang ini. Al-Imam Al-Humaidi adalah guru daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Hadis yang pertama kali diletakkan di dalam Sahih Al-Bukhari yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Menunjukkan niat itu adalah perkara yang paling penting di dalam amalan kita sehari-hari. Bahwasanya perkataan kita dan juga amalan kita tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat, yaitu dengan keyakinan kita di dalam hati, kemudian kita berniat di dalam hati untuk melakukan amalan tersebut. Wala qaulun wa amal biniyah, dan tidaklah bermanfaat perkataan dan juga perbuatan dengan niat kecuali dengan sunnah. Menunjukkan di sini isyarat yang penting bahwasanya amal ibadah seseorang di situ tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baru mereka telah berbuat bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka ikut-ikutan masih mending. Jika mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka lakukan ini adalah ibadah, karena yang dinamai bid'ah sebagaimana dikatakan ahlul ilm, yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah syai' mukhtara', sesuatu yang diadakan, yaqsudu minhu at-ta'abbud. Yang dimaksudkan dari perkara yang baru tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka meyakini yang demikian, maka secara tidak langsung dia telah meyakini bahwasanya Rasul telah berkhianat terhadap risalah yang dibawa. Jelas. Mereka meyakini, kalau mereka meyakini bahwasanya mereka secara tidak langsung meyakini Nabi Muhammad ada perkara-perkara yang tidak disampaikan oleh beliau, oleh Rasul SAW. Dan lebih parah lagi, na'udzubillah, kita takutkan orang-orang yang seperti ini murtad, keluar dari Islam. Kalau dia meyakini di dalam hatinya perkara-perkara yang seperti ini. Seperti orang-orang Syiah. Mungkin Allah ada yang lupa, tidak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Syiah banyak menyatakan seperti itu. Mereka terang-terangan. Na'udzubillah, la'natullah alaihim. Kafir kufar. Jelas. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad adalah Al-Quran yang naqis, yang kurang. Allah sendiri yang membantah mereka dengan firman-Nya,
wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Dan di dalam ayat yang lain Allah jelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Dan pada hari ini aku telah sempurnakan akmaltu lakum untuk kalian dinakum agama kalian, dan atmamtu 'alaikum aku telah sempurnakan nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh tambahan. Inilah ayyuhal ikhwa azzakumullah, dan ini mudah-mudahan menjadi tambahan bagi kita dan menjadi pengingat kita ketika kita lalai, ketika kita berkurang di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita menjadi bertambah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Adapun jika kami mohon ditanyakan. Ya. Bedanya qadha. Al-qadar adalah sesuatu yang muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan. Adapun qadha itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya tipis. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di situ al-iman bil qadha'i wal qadar. Beriman dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama. Al-qadha, al-muqaddar, syai' muqaddar itu sesuatu yang sudah dipastikan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, kataballahu al-maqadir. Allah Subhanahu wa taala menulis maqadir, yaitu takdir-takdir untuk hambanya. Adapun ketentuan Allah, di situ kemungkinan dengan doa bisa dirubah. Allah Subhanahu wa taala bisa merubahnya. Dengan doa. Doa akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didoakan oleh hamba, yang diminta oleh hambanya, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya. Wallahu a'lam. Yang dimaksud sunnah di sini adalah ittiba, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, jadan ya kayaknya. Baik, kita tutup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.